Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fikru Mafar, yakni selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan KTU-an. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Perkantoran dan KTU-an, yang mana kali ini kelompok 13 akan membahas tentang laporan kegiatan. Adapun penjelasan materi yang disampaikan dari kelompok 13, yakni yang pertama mulai dari saya sendiri, yakni Inayah Nurul Iza. Yang kedua ada Muhammad Ainul Yakin. Dan materi yang ketiga ada Ahmad Fatur Rashid. Dan yang keempat akan disampaikan oleh Lilis Indahsari. Baik, langsung saja kita simak materi yang pertama. Yakni ada pengertian dari laporan. Sebelum kita mengarah ke pengertian laporan, ada baiknya kita mengerti dulu apa sih itu laporan. Laporan ialah suatu hasil penyampaian kegiatan yang mana dilakukan secara objektif, yang sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Adapun pengertian dari laporan kegiatan. Laporan kegiatan ialah suatu laporan yang menjelaskan tentang kegiatan yang ingin dilaksanakan atau dikerjakan. Biasanya laporan ini disusun secara narasi atau menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada. Laporan kegiatan ialah suatu tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kita ingin melaksanakan suatu kegiatan atau kita melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan. Biasanya laporan ini ditulis oleh perseorangan atau sebuah kelompok yang mana melakukan suatu kegiatan di suatu tempat. Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam membuat suatu laporan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada judul dari laporan tersebut. Yang kedua ada tempat pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga ada tujuan mengadakan kegiatan. Yang keempat adalah peserta. Yang kelima adalah tempat atau lokasi kegiatan. Dan yang keenam ialah hasil dari kegiatan tersebut. Di dalam suatu laporan kita harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menghindari kata-kata atau istilah-istilah yang sulit jika dipahami. Dan jika kita lihat berdasarkan isinya, laporan dibedakan menjadi banyak hal. Yang pertama ada laporan kegiatan, yang kedua ada laporan keadaan, yang ketiga ada laporan peristiwa, dan yang keempat ada laporan hasil penelitian, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin. Di sini saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang strategi membuat laporan kegiatan. Dalam hal ini, suatu kegiatan yang sudah selesai pelaksanaannya dituliskan dalam sebuah laporan kegiatan. Adapun bagian-bagian yang harus ada dalam laporan kegiatan yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul. Yang kedua, pendahuluan yang mana isinya ialah sebagai berikut. A. Nama kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. B. Maksud dan tujuan laporan kegiatan tersebut. C. Waktu pelaksanaan. D. Macam-macam pelaksanaan. E. Penyelenggaraan. F. Anggaran. G. Kendala. Yang ketiga yaitu ide pokok atau isi laporan dari laporan tersebut. Yang keempat yaitu penutup. Sekian, terima kasih. Dalam hal ini, laporan kegiatan memiliki karakteristiknya sendiri, yakni mulai dari pengajiannya harus sistematis, kemudian harus bersifat faktual, dan penggunanya bahasanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan dalam membuat atau menulis sebuah laporan. 1. Di dalam laporan kita harus terdapat sebuah gagasan atau ide. 2.
Isi dari laporan tersebut harus akurat, urut, serta mudah untuk dipahami. 3. Penggunaan bahasa yang digunakan meliputi gaya bahasa, ejaan, tanda, baca kata kalimat, dan paragraf atau alinea. Yang keempat, terdapat sebuah kreativitas, salah satunya ialah ringkasan. Jika kita ingin menyusun sebuah laporan, maka harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan tema, yang mana topik dan tema ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, yang mana nantinya akan dijadikan landasan penyusunan dalam laporan. Adapun syarat-syarat dalam membuat topik dan tema ini ialah A. Menarik, B. Dapat dikuasai oleh penulis, dan C. Tidak menimbulkan permasalahan. Kedua, menyusun kerangka dari laporan yang ingin dibuat, yang mana di dalam kerangka laporan ini secara garis besar meliputi isi dari laporan yang dibuat, yang mana nantinya laporan inilah yang akan disajikan dan dapat dipertanggungjawabkan isinya. Yang ketiga, mengumpulkan data, yang mana dalam hal ini sebuah laporan harus memuat data-data yang ada di dalam proses laporan seperti jenis pelaksanaan kegiatan, jumlah orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan ini, tempat dan waktu acara pelaksanaan. Yang keempat, mengembangkan kerangka laporan, yang mana data yang sudah ada atau sudah tersusun sebelumnya kemudian dikembangkan di dalam laporan ini. Dan yang terakhir, poin kelima, menentukan judul, yang mana judul itu mempunyai sebuah peran yang sangat penting, dikarenakan jika seseorang ingin melihat laporan kita, ini pastinya melihat terlebih dahulu yaitu judulnya. Dalam hal ini dapat dikatakan judul laporan kegiatan ialah pusat yang akan dibaca pertama kali oleh orang lain. Selanjutnya, judul dapat dikatakan baik jika memiliki kriteria sebagai berikut. A. Menarik, B. Menimbulkan kepenasaran oleh pembacanya, dan yang terakhir C. Mudah untuk diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Sindasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan kegiatan. Jenis laporan yang dilihat dari bentuknya, terdapat jenis laporan informal, yakni yang mana laporan ini dibuat secara berdasarkan jangka waktu yang panjang. Sedangkan laporan formal ialah suatu laporan yang dalam pengerjaannya tidak memerlukan jangka waktu yang panjang. Jenis laporan berdasarkan karakteristik. A. Menurut fungsinya, laporan tersebut dibedakan berdasarkan pemberian informasi dan analitisnya. Laporan yang menggambarkan informasi secara objektif mengenai bagian unit yang satu dengan yang lainnya disebut sebagai laporan informasional. Sedangkan laporan analitis ialah suatu laporan yang digunakan untuk memecahkan sebuah persoalan dan menyajikan sebuah data. B. Laporan vertikal dan laporan lateral. Laporan vertikal ialah suatu laporan yang berjalan dari bawah ke atas, yang mana mempunyai fungsi manajemen kontrol. Sedangkan laporan lateral ialah suatu laporan penyampaiannya kepada bagian yang berbeda tetapi bagiannya sepadan. Fungsinya ialah agar dapat menjalankan manajemen. Contohnya, laporan pembelian buku yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan. C. Laporan eksternal dan internal. Laporan eksternal ialah sebuah laporan yang disampaikan kepada pihak luar organisasi. Contohnya, koleksi perpustakaan yang baru ditawarkan, kebijakan-kebijakan peminjaman buku, jam buka perpustakaan. Laporan internal ialah sebuah laporan yang penyampaiannya disampaikan kepada khalayak umum yang berada di lingkungan suatu organisasi. Contohnya, laporan keuangan tahunan
dan laporan pembelian buku di perpustakaan. D. Berdasarkan keasliannya, laporan dibagi atas dasar otoritas atau sukarela, publik maupun swasta. Laporan otoritas dibuat berdasarkan permintaan pihak lain, sebaliknya laporan sukarela dibuat berdasarkan kemauan pihak itu sendiri. Laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta disebut laporan swasta, sedangkan laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah disebut laporan publik. E. Berdasarkan kegiatan proyek, laporan ini dibuat mulai dari laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. F. Berdasarkan subjeknya dan pelaksanaan pertemuannya. Berdasarkan subjeknya, laporan ini dilihat dari sumber yang terdapat pada laporan tersebut. Contoh laporan akuntansi, laporan periklanan, serta laporan pembelian. Adapun pengertian laporan berdasarkan pelaksanaan pertemuannya. Laporan ini dibuat berdasarkan dokumen yang telah disiapkan sebelum pertemuan berlangsung. Jika dilihat dari isinya, sebuah laporan dibentuk lagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Laporan perjalanan. Laporan yang ditulis berdasarkan suasana atau keadaan suatu tempat yang menggambarkan peristiwa yang dialami penulis, itulah yang disebut laporan perjalanan. 2. Laporan hasil kegiatan. Laporan ini dibuat ketika suatu kegiatan sudah terlaksana. Hal tersebut sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut sudah benar-benar terlaksana. 3. Laporan hasil percobaan. Laporan ini berisi tentang suatu hasil percobaan yang dilakukan oleh para peneliti. Hal itu dilakukan secara sengaja. Laporan ini bersifat ilmiah, sehingga data yang disajikan harus dengan kalimat yang lugas dan resmi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.